Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Pada video kali ini kita akan belajar Android Studio dari awal. Untuk yang pertama ini, kita akan belajar cara membuat activity baru di Android Studio. Nah, caranya gampang banget. Pertama, yang pasti kalian udah buka Android Studio-nya. Kedua, kalian tinggal klik pada file. Pertama, kita perlu bikin project baru. Nah, di project ini, di sini udah disediakan template-templatenya. Jadi mungkin kalian kalau mau bikin yang ada Google Maps activity-nya atau loginnya itu lebih gampang. Cuma mungkin di sini kita akan mulai dulu dengan yang empty activity. Di empty activity ini kita klik next. Nah, ini kita kasih nama projectnya ya. Ini nama projectnya. Mungkin kita bisa saya akan kasih nama tutorial pertama. Nah, ini untuk save location-nya. Bahasanya mungkin kita akan pakai Java ya. Ini ada Java, ada Kotlin. Kita akan pakai Java aja. Nah, ini untuk minimum SDK-nya. Kita akan pakai yang rendah ya. Mungkin Nougat cukup. Atau mungkin KitKat ya. KitKat aja deh. API-nya dia 19, jadi lebih banyak device yang bisa menggunakannya. Udah itu, klik finish saja. Nah, di sini package-nya udah jadi, project-nya gitu. Package itu berarti nanti akan jadi kumpulan untuk activity-activity-nya ya. Nah, ini seperti kita bisa lihat di bawah ini, dia akan Gradle build. Gradle build itu semacam ngeload data-data pendukungnya untuk dia bisa jadi satu app. Ini dibiarin aja, mungkin agak lama ya. Pastiin juga ini terkoneksi internet. Nah, ini activity kita udah jadi nih. Namanya pas pertama kali bikin activity dia akan otomatis kebikin itu namanya main activity. Nah, activity itu terdiri atas dua komponen. Activity itu apa sih? Pertama saya akan jelasin dulu. Activity itu adalah semacam page ya, page atau wadah begitu. Di dalamnya bisa kita masukin beberapa aktivitas. Contohnya misalnya login, berarti dia activity login, halaman login. Kayak gitu. Jadi si activity ini terdiri atas dua komponen, yaitu file Java dan file XML. File XML ini untuk tampilannya ya. Jadi untuk tampilannya kayak gitu. Nanti kita akan coba belajar satu-satu. Nah, pertama ini activity kita ini udah jadi dan ini bisa langsung di run dan outputnya akan ini seperti ini, si hello world ini. Kalau mau kita tes itu kita bisa pakai namanya emulator, kayak virtual device. Caranya pertama kalian ke ini bagian atas ini, ke AVD Manager, cara bikinnya. Kemudian create virtual device. Nah, ini kalian bisa pilih nih HP-nya mau pakai yang mana buat jadi emulator. Di sini mungkin kita akan coba bikin Pixel 4 kali ya. Kita coba bikin Pixel 4 nih. Klik next. Nah, ini kalau bisa jangan tinggi-tinggi nih API-nya. Nanti Android yang lama-lama nggak bisa pakai aplikasinya. Ini kita pilih yang Nougat aja. Ini next. Nah, untuk pilih yang Nougat ini caranya gimana biar ada Nougatnya? Mungkin teman-teman beberapa ada yang nggak punya Nougat. Caranya ke sini, file, settings, terus di appearance and behavior. Kita masuk ke system settings. Nah, di sini ada Android SDK. Kita langsung klik aja. Nah, di sini lagi loading ya. Nah, ini dia. Kalian bisa pilih ini sampai KitKat, bahkan ada Android 2.1 ya. Cuma mungkin
boleh startnya di Android 4 aja gitu. Mungkin di KitKat udah cukup oke sih. Kalian install, kalian checklist, terus di apply, nanti dia akan ngedownload package-nya kayak gitu. Nah, kita balik lagi cara bikin emulatornya. Itu ke AVD Manager, create virtual device, kita bikin yang Pixel 4 ya, coba. Kita pilih yang Nougat, next. Ini nggak usah di setting apa-apa lagi sih sebenarnya. Kemudian klik finish. Dia akan creating. Ini size-nya masih kosong ya, dia belum ada isinya. Kemudian mungkin kita akan coba run sekarang aja. Kita pilih nih yang si Pixel 4 ini, terus tekan ini ada tombol play, kita klik aja nih. Nah, dia akan, kita lihat nih di kanan bawah, dia akan starting si AVD-nya, si emulatornya. Nah, connecting ke emulator, kita tungguin aja. Mungkin untuk awal-awal dia masih ringan, makin lama makin projectnya ini kompleks, dia akan makin berat. Kita tungguin aja. Seharusnya yang muncul pertama kali itu si Hello World itu doang, karena kita belum custom dia punya UI. Nah, untuk pertama kali ini memang paling lama ya. Nanti next nggak akan selama ini sih. Tadi size on disknya itu 1 GB ya. Coba lihat sekarang. Tuh dia udah keinstall ini, keinstall itu. Jadi 8 GB sekarang. Oke, kita tungguin aja. Nah, kayaknya udah selesai. Nah, ini welcome. Lagi masih install ya, kita bisa lihat di bawah sini. Nah, udah. Ini dia tutorial pertama. Ini nama package kita. Bisa diganti nggak? Bisa. Caranya ke res, values, strings, app name. App name-nya yang kita ganti. Misalnya saya akan coba ganti jadi Richard's Lab. Nah, ini ada error. Kenapa? Kita bisa arahin aja ke bagian yang merahnya ini. Apostrophe tidak precede by ini. Jadi di Java kalau mau kasih apostrophe harus dikasih tanda garis miring, tapi bukan yang begini, tapi yang sebaliknya. Jadi saya nggak akan kasih tanda garis miring yang kayak gini. Saya hapus saja dia punya apostrophe. Kita akan coba tes ya. Cara untuk nge-reloadnya lagi, tekan yang tadi tuh. Nah, sekarang udah berubah jadi Richard's Lab. Oke. Jadi strings ini buat apa? Strings ini kayak kumpulan. Kalau saya bilang ini kayak reference ya. Misalnya saya string name ya. String name itu judul mungkin. Apa ya? Negara mungkin ya. Kita coba eksperimen. Negaranya Indonesia. Kemudian kita bikin lagi satu string dengan value-nya variabelnya mungkin kota Jakarta. Misalnya kayak gini. Kita akan coba ke activity main.xml-nya. Ini kita minimize dulu. Kita pakai nih. Di sini ada 3 tampilan, bisa kodenya doang, bisa kode sama tampilannya, bisa tampilannya doang. Kita mungkin pakai yang split aja nih. Jadi kita bisa lihat kodenya, bisa lihat desainnya. Nah, untuk mengatur apapun yang muncul di activity main, kita aturnya di activity main.xml. Nah, ini dia.
Ini mungkin kita pakai relative layout aja. Kita ganti, otomatis dia langsung bawahnya juga ikut keganti. Jadi di sini ada text view. Text view itu gunanya untuk nampilin teks nih. Kalau kita pakai relative layout, dia langsung pindah ke pojok atas. Ini kita hapus saja. Terus kita akan ganti ini. Kita akan pengen dia ada di sini ya, kira-kira. Itu caranya, ini width-nya kita ganti match parent. Ada dua tipe ya. Sebenarnya bisa kalian declare langsung value-nya, misalnya width panjangnya tuh 300 dp gitu. Tapi bagusnya sih match parent aja sih kalau width. Sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan. Jangan lupa ini kita bikin ID untuk si komponen text view ini. Misalnya ini bentar, kita akan pakai si string ini. Ini kita kasih ID-nya judul. Kita copy dulu aja. Nah, string itu fungsinya, nah, buat si yang teks ini. Mana tuh hello world? Judul 2. Kita kasih below. Layout below. Jadi penempatannya bisa entah di bawahnya, di kirinya, di kanannya. Cuma kita harus mention ID-nya nih kayak gini. Berarti ini di bawahnya si judul. Tuh, dia langsung pindah ke bawahnya. Ini mungkin kita kasih alignment aja. Text alignment. Dia udah ada autocomplete-nya ya, jadi enak. Sama di bawahnya juga kasih text alignment. Aduh. Mana dia? Center juga. Dan kita bisa atur aja di sini mungkin margin topnya ya. Margin topnya kita kasih 60 dp. Jadi dia satuannya ada dp, ada sp gitu. Mungkin kalian bisa cari referensi di internet. Terus juga ada text size, bukan font size ya, text size. Mungkin sebenarnya ini customnya lumayan mirip-mirip ya kalau kalian belajar CSS gitu. Ya lumayan mirip sih. 30 SP misalnya. Coba-cobain aja kita. Terus ini mungkin di bawahnya nanti kita kasih mungkin 25 SP gitu. Terus kita misalnya mau kasih bold, ini text style bold. Nah, kayak gitu. Nah, gimana cara masukin si negara sama kota ini? Kenapa kita taruh string name? Supaya dia reusable. Dia bisa dipakai berkali-kali. Maksudnya adalah kayak gini. Si Android ini teksnya ganti nih. Ini value-nya ya, hello world ini. Kita hapus. Kita kasih add gini. Nah, di sini udah muncul string-stringnya. Kita pilih yang negara. Kemudian yang bawah sini kita hapus nih hello world. Kita kasih add. Pilih yang kota. Terus kita copy lagi nih. Ctrl+C. Kita bikin lagi judul 3. Judul 3 below judul 2. Masih pakai kota tuh. Jadi dia bisa dipakai lagi gitu tanpa kalian harus nulis Jakarta gitu. Misalnya untuk di activity yang lain tampilannya kalian bisa panggil lagi ini string kota tanpa ngetik Jakarta gitu. Jadi bisa benar-benar sama untuk mengurangi typo lah kayak gitu. Ini kita hapus saja. Di sini kita akan reload ulang aplikasi ini. Kita tekan yang ini aja, run app. Dan tampilannya itu seharusnya ya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Desain.
kayak gini ya, mungkin kurang lebih kita belajar sampai di sini dulu, yaitu bikin activity dan gimana cara custom ininya sedikit ya, kita belajar sedikit. Kemudian nah, ada 3 hal yang basic yang mungkin kalian harus tahu juga. Di sini ada yang namanya activity, terus juga ada namanya fragment. Activity ini adalah barusan yang kita buat ini, dia seperti page ya, mungkin seperti page. Nanti misalnya ada activity login berarti page login, activity register berarti page register, beda lagi kayak gitu. Kemudian ada juga namanya fragment. Fragment ini ya digunakan untuk, mungkin cara kerjanya sama seperti tab di web gitu. Jadi dia bisa multi template, tapi nah kayak gini nih, multi template tapi masih satu activity. Misalnya kita klik ini, dia munculnya apa, kita klik fragmen 2, dia munculnya apa, tapi masih satu activity. Kurang lebih kayak gitu untuk pemahaman dasarnya. Kemudian ada juga intent. Intent itu untuk redirect ya, redirect. Biasa intentnya bisa disematkan di tombol gitu, jadi kalau ada tombolnya diklik dia akan pindah activity. Jadi intent itu untuk pindah activity. Kurang lebih kayak gitu dulu untuk pemahaman dasarnya mengenai Android Studio ini. Dan ya, semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.